Shalom sahabat geni yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Elizabeth Rini Sulistiowati dari komunitas Gracia Bali dalam program Renungan Harian Geni Rabu 18 Agustus 2021 dalam Pekan Biasa ke-20. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 dan tema renungan kita hari ini kerja dan upah dalam kerajaan Allah. Saya akan bacakan bacaan kita hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jualah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti yang tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupahi kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima upah 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, pengangguran adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh banyak orang. Nganggur tanpa pekerjaan artinya tidak ada penghasilan. Tidak ada karya yang dihasilkan. Hidup seakan-akan tanpa tujuan dan tanpa harapan. Sehingga talenta yang ada pada kita lama-lama berkarat dalam kesia-siaan karena tidak ada yang dapat kita lakukan. Hari ini, tawaran pekerjaan datang dari Allah sebagai pemilik kebun anggur. Kita semua dipanggil sebagai pekerja-pekerjanya.
Bagaimana kita menanggapi panggilan Allah itu? Antusiaskah kita? Atau kita malah ogah-ogahan dalam menanggapinya? Saudara, kita perlu menyadari semua yang kita miliki berasal dari kebaikan hati Allah dan bersumber dari anugerah Allah. Oleh sebab itu, Allah tidak ingin kita hanya berdiam diri, do nothing, dan menyia-nyiakan setiap talenta yang ada pada kita. Allah ingin kita menjadi pekerja di kebun anggurnya, karena dari semula kita sudah dipilihnya. Dari semula kita sudah ditentukannya dan dijadikannya serupa dengan Kristus. Sebagai pekerja, Allah menjanjikan upah yang pantas dan layak untuk kita semua. Ia memberikan dan menyediakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, tidak kurang dan tidak lebih. Meskipun kita menjadi pekerja yang terdahulu, ataupun kita menjadi pekerja yang terakhir, atau apapun pelayanan yang kita dapat lakukan, upahnya adalah sama, 1 dinar sehari. Saudara, di dalam perikop ini ada 2 kelompok pekerja yang menggarap kebun anggur. Kelompok pertama, para pekerja yang masuk terdahulu dan membuat kesepakatan kerja dalam kontrak, yang mempunyai prinsip, kami bekerja kalau engkau memberi kami upah sekian. Kelompok ini adalah pekerja yang hanya ingin mendapatkan sebanyak mungkin upah dari pekerjaannya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah pekerja yang masuk terakhir. Pekerja yang tidak mempunyai kontrak sama sekali. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk bekerja. Dan mereka rela menyerahkan besarnya upah kepada si pemilik kebun anggur. Di mata Allah, dalam melakukan pekerjaan ataupun pelayanan, yang terpenting bukan banyaknya pelayanan yang sudah dilakukan, tetapi kasih yang diberikan di dalam pelayanan. Itulah yang diperhitungkan, serta semangat yang melandasi pelayanan tersebut. Kita bukan pengikut Kristus kalau minat, semangat, dan dasar pelayanan kita hanya karena upah atau berkat saja. Karena pengikut Kristus melakukan pelayanannya demi sukacita Allah dan sesama. Orang yang melakukan pelayanan tetapi pikirannya hanya tertuju pada upah dan berkat yang akan diterimanya, akan menduduki tempat yang rendah dalam kerajaan Allah. Namun orang yang melakukan pelayanan dengan tidak berpikir tentang upah atau berkat, tapi fokusnya hanya demi sukacita pekerjaan pelayanan itu dan kasih, maka ia akan mendapatkan upah yang besar dalam kerajaan Allah. Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Orang yang hanya berfokus pada upah akan kehilangan upah. Tetapi orang yang melupakan upah akan mendapatkan upah. Sahabat geni yang terkasih, di akhir renungan ini mari kita merefleksikan. Kalau kita belum menjadi pekerja ataupun pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mohon bimbingan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menjawab panggilan Allah menjadi pekerja di kebun anggurnya. Dan kalau kita yang sudah melayani, kita juga mohon agar Roh Kudus memurnikan kembali semangat dan dasar pelayanan yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah sudah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, yaitu melayani dengan kasih dan demi sukacita Allah dan sesama, dan bukan berfokus hanya pada upah yang akan kita dapatkan. Salam damai Kristus, Tuhan Yesus memberkati.